Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah pesta sukacita bagi semua orang Kristen, merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Inilah ke-10 kalinya kita beribadah di rumah masing-masing. Pendeta dan Majelis HKBP Resort Duren Sawit menyampaikan kepada kita semua, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Yesus ke surga meneguhkan pengharapan orang yang percaya kepadanya, bahwa bukan dunia ini akhir perjalanan hidup orang percaya kepadanya, melainkan surga mulia. Tuhan Yesus berfirman, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Karena itu, kita yang dikasihi oleh Tuhan dan yang haus akan kasih karunia-Nya, marilah kita sujud menyembah dan memuji Dia. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian buku Ende nomor 99 ayat 1 dan 3. Otondi Porbadiai Bongoti. Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang
dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam nama anak-Mu yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari nyanyian nomor 98 ayat 1. Yesus, Engkau telah naik. Dengarkanlah hukum Tuhan pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Tertulis pada Rom 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 417 ayat 2. Bagimu ada keselamatan. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami berkumpul di hadapan-Mu berdoa kepadamu, bukan mengandalkan kebenaran kami, melainkan mengandalkan kasih sayang-Mu yang besar. Firman-Mu telah menyatakan bahwa Yesus telah naik ke tahta yang mulia dan menjadi raja atas segala raja, supaya Dia menjadi tumpuan pengharapan kami. Namun kami tergoda untuk memperlakukan hal-hal yang duniawi menjadi tumpuan harapan kami. Kami tidak setia kepadamu pada setiap waktu dan keadaan. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 174 ayat 1. Sungguh benar. Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis pada Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian buku Ende nomor 512 ayat 4. Didalani Yesus Tano. Hallelujah.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 510 ayat 1. Sadarkanlah segera, sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini, Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020, seluruh umat Kristen di dunia ini merayakan pesta hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di sorga. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat 20. Demikianlah bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali orang Kristen berkata bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus seolah-olah dipahami sebuah perpisahan. Tetapi kalau kita membaca dalam Injil bahwa sebenarnya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga tidak dipahami sekedar sebuah perpisahan Yesus dengan para muridnya. Tetapi suatu makna teologis yang lebih mendalam adalah pertama,
bahwa dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, Alkitab mau mengatakan kepada kita bahwa pekerjaan Tuhan Yesus telah selesai dengan baik, bahwa misi Allah di dunia ini telah sempurna dilakukan oleh Yesus yang adalah anak Allah. Ini penting kita pahami untuk boleh melihat bahwa peristiwa hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah sebuah peristiwa yang luar biasa yang mengingatkan kita bahwa pekerjaan, bahwa misi Allah telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan baik. Peristiwa hari kenaikan ini adalah 40 hari setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan 10 hari sebelum kita menerima turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dari Injil Markus pasal 16 ini, ayat 15 sampai ayat 20. Pertama sekali mengatakan kepada kita bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sungguh-sungguh benar terjadi, bukan sebuah cerita, tetapi para murid itulah yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Yesus terangkat ke surga. Yang lebih jelas diceritakan lagi dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 itu, bahwa dikatakan di sana Yesus yang terangkat ke surga itu sungguh-sungguh jelas dilihat oleh para muridnya sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita sekarang yang hidup di dalam masa penantian kedatangan Kristus kedua kali ini, ketika kita semua bersama-sama diperhadapkan dalam berbagai realita kehidupan yang mungkin kita katakan bahwa berita keselamatan ini, berita sukacita ini, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini disuarakan di dalam konteks kehidupan kita yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Pertama sekali, orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan akan melihat bahwa ada satu perintah yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita justru dalam keadaan kehidupan kita sekarang. Kalau dulu Yesus berkata kepada para muridnya saat dia terangkat ke surga, maka perintah yang pertama dia katakan adalah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu artinya kondisi kehidupan manusia dalam perjalanan sejarah tidak akan pernah bisa menghambat misi kita untuk terus menyampaikan berita keselamatan itu dalam berbagai konteks kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini, baik dalam suka maupun duka. Di sini kita sungguh melihat bagaimana Tuhan Yesus yang mengutus para muridnya memberitakan firman itu. Mereka diutus bukan tanpa jaminan, tetapi dalam Injil Matius dikatakan bahwa pengutusan itu justru Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ingatlah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Oleh karena itu, amanginang, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kekuatan orang percaya dalam dinamika memberitakan Injil, memberitakan misi Allah di dunia ini adalah pertama sekali bahwa jaminan penyertaan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Di doktu hata Yesus tu kasih sianna, ingot ma saya dongana kudohora sira saro ajal ni hasianganon, yang artinya tidak ada satu detik pun kehidupan umat percaya di luar penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi kekuatan kita yang pertama, Manginang. Sehingga ketika kita mendengarkan firman ini pada masa pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan pertama-tama bahwa Tuhan Yesus di dalam kuasa rohnya senantiasa menyertai kehidupan kita dalam keadaan apapun di dunia ini. Yang kedua, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa dalam hari kenaikannya ke sorga, dia juga memberikan instruksi supaya mereka membaptiskan orang yang percaya kepada Yesus Kristus
membaptiskan mereka ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi perlu dipahami saudara-saudara, ketika Yesus memberikan perintah ini untuk membaptiskan mereka ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, tidak ada dalam Alkitab dikatakan bahwa para murid akan mengkristenkan banyak orang. Ini harus dipahami lebih mendalam. Tetapi dengan memberitakan Injil kebenaran Kristus, memberitakan keselamatan yang dari sorga kepada dunia ini, yang diikuti dengan peristiwa pembaptisan itu artinya setiap orang yang telah dibaptiskan itu terhisap dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 6, bahwa setiap orang yang telah dibaptiskan ke dalam Tritunggal itu, ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, mereka mati dan bangkit bersama Kristus. Itu pemahaman yang sejati di dalam kekristenan kita. Oleh karena itu, peristiwa pembaptisan dimanapun dan kapanpun harus dipahami sebagai satu peristiwa di mana setiap orang telah terhisap dalam kerajaan sorga dan mereka menerima karunia-karunia Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang yang telah dibaptiskan itu sekali-kali tidak boleh terpisah lagi hidupnya dengan Kristus, sebab Paulus berkata bahwa melalui baptisan itu setiap orang percaya telah menyatu kehidupannya dengan Kristus Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun kita sekarang berada mendengarkan khotbah ini, ketiga yang Tuhan katakan kepada para muridnya supaya mereka sungguh-sungguh berani menyampaikan Injil itu. Yesus berkata bahwa setiap perjalanan para murid itu akan diikuti dengan tanda-tanda yang menyertai kekuatan firman itu. Dalam ayat yang ke-19 dikatakan di sana bahwa Yesus memberikan mereka kekuatan, jaminan apapun yang mereka kerjakan itu diberikan kuasa dari surga. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tuhan mau katakan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa para murid itu tidak hanya bangga dalam status sebagai seorang murid, tetapi setiap orang Kristen diberikan satu tugas yang baru, bahwa kita harus bergerak secara dinamis memberitakan Injil Kerajaan Sorga yang disertai dengan tanda-tanda mujizat yang akan dilakukan oleh para murid Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita jaga adalah ketika seorang hamba Tuhan, ketika para pelayan-pelayan gereja dimampukan Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, maka satu hal yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita adalah bahwa kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Kita adalah hanya alat Tuhan yang diberikan kuasa, yang diberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan itu. Yesus mau katakan kepada kita bahwa pengutusan para murid itu tidak hanya memberitakan Injil, tetapi disertai dengan tanda-tanda mujizat yang akan mereka lakukan di dalam kuasa yang datangnya dari Tuhan sendiri. Berbahagialah kita menginang kalau Tuhan pakai hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan. Berbahagialah kita kalau kita dipakai oleh Tuhan memberitakan keselamatan itu. Rasul Petrus berkata bahwa kita adalah imamat yang rajani, bahwa menyampaikan berita keselamatan itu tidak hanya tugas para pendeta, para sintua, para majelis, tetapi setiap orang Kristen sebagai jemaat am yang rajani, kita punya tugas memberitakan Injil keselamatan itu kepada semua orang, kepada semua makhluk di tengah-tengah dunia ini. Terlebih pada masa-masa pandemi COVID
ini. Bagaimana kita semuanya mengenang, memberikan motivasi kepada saudara-saudara kita yang sakit, mereka yang mengalami pergumulan, yang mengalami trauma oleh penyakit ini. Mari kita berikan motivasi melalui ayat-ayat firman Tuhan. Mari kita berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita. Jangan lagi ada orang yang menganggap bahwa orang yang terpapar virus corona ini menjadi orang yang harus dijauhi, menjadi orang yang dianggap terpisah dari masyarakat yang lain. Amang inang yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, sebanyak apapun uang kita, sehebat apapun jabatan kita, virus ini boleh memasuki setiap orang. Tetapi sebagaimana pada hari Minggu yang lalu kita diingatkan dalam Minggu Rogate bahwa hanya doa yang bisa menguatkan kita menginang untuk boleh melewati masa-masa yang sulit ini. Tidak ada kekuatan kita. Doa orang benar kalau dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Demikian Yakobus berkata dalam pasal 5:16 itu. Itu artinya siapapun kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Para murid itu pun tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Tetapi Yesus memberikan kepada mereka kuasa dari surga, kekuatan dari surga untuk melakukan semua tanda-tanda itu. Yang terakhir, saudara-saudara Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, di dalam masa penantian kita, ketika Yesus telah terangkat ke surga dan dia akan datang kembali ke bumi ini, Alkitab berkata Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Persoalannya adalah ketika kita pada masa penantian menantikan Kristus datang kedua kali ke dunia ini, apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Seringkali orang berkata ketika memahami masa pandemi ini, orang berkata ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kapanpun kita berbicara tentang akhir zaman, itu sesuatu yang sudah klasik, yang dari tempo dulu sampai hari ini dan akan terus dibicarakan orang tentang akhir zaman. Tetapi kita disadarkan firman Tuhan, memahami tentang akhir zaman tidak hanya melihat sebuah peristiwa seperti peristiwa pandemi COVID ini. Sebab akhir zaman itu, Yesus berkata, anak pun tidak tahu kecuali Bapa di surga. Orang Kristen yang percaya akan bergerak secara dinamis ketika Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia. Itu artinya dalam masa menantikan Kristus datang kedua kali, kita diminta Tuhan pergi bergerak secara dinamis, melakukan tugas panggilan kita, melakukan pekerjaan kita. Dan bergudopok kita hudul-hudul pemau Tuhan taruh pada dua halihon. Alai waro hita makarejo ya kaulot tagalu pare. Semakin kita memahami bahwa Kristus akan datang, semakin giat kita bekerja melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sebagaimana dalam ayat yang terakhir dalam khotbah hari ini, pada ayat yang ke-20, maka murid-murid itu pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mari kita contoh kehidupan para murid itu. Kalau dulu Yesus berkata ketika dia melakukan mujizat, jangan menceritakan kepada siapapun. Tetapi pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, justru dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, ke segala penjuru. Beritakanlah Injil itu. Baik atau tidak baik waktunya. Oleh karena itu, setiap orang percaya yang telah menerima Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dalam peristiwa hari kenaikan ini, kita diberikan tugas melakukan misi Allah, meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus ke dunia ini, memberitakan kerajaan surga sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus Yesus yang adalah anak Allah, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah datang ke dunia ini. Kita berdoa semoga penginjilan yang sedang berjalan dan akan terus berjalan di tengah-tengah kehidupan gereja dimanapun denominasi kita,
Kiranya Tuhan memberkati dan meneguhkan setiap pekerjaan kita, supaya apa yang disampaikan oleh para pelayan, para hamba Tuhan, para misionaris yang bekerja ke seluruh penjuru dunia ini, Tuhan kuatkan mereka sehingga Injil ini dengan segera boleh sampai kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita ketika kita merayakan hari kenaikan ini. Marilah kita bersuka cita di dalam Tuhan, karena Dia pergi untuk datang kembali. Dia pergi berpisah dari para muridnya, tetapi janjinya Dia akan datang kembali untuk membawa orang percaya, untuk membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang kekal di sorga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu pada perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kami diberikan tugas meneruskan pekerjaan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Engkau memberikan kami perintah untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan keselamatan itu. Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat di tangan Tuhan, memberitakan Injil keselamatan itu kepada semua makhluk. Terlebih di masa-masa pandemi COVID ini, firman Tuhan mengajar kami supaya kami senantiasa mampu memberitakan kabar baik kepada teman-teman kami, kepada sahabat kami, kepada saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan oleh karena pandemi COVID ini. Ada banyak saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami trauma, yang mengalami duka cita, yang mengalami sakit penyakit yang berat oleh karena pandemi ini. Mari tolong kami Bapa, supaya setiap kami boleh saling melayani, saling mengingatkan firman Tuhan, supaya kami dikuatkan oleh firman-Mu, apapun yang sedang kami hadapi masa kini. Engkau juga memberikan kami tugas panggilan, supaya setiap kami orang yang percaya kepadamu, kiranya di dalam sukacita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam masa penantian kami akan kedatangan Kristus kedua kali. Tolong kami ya Bapa, untuk mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik selama hidup kami di dunia yang sementara ini. Mampukan kami melihat segala hal yang baik untuk kami lakukan kepada saudara-saudara kami, untuk kami lakukan di tengah-tengah rumah tangga kami, untuk kami kerjakan di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemerintah, untuk bangsa negara kami, untuk dunia yang sedang bergumul ini. Tuhan pulihkanlah kami semua. Engkau berikan kami kekuatan, keyakinan yang kokoh bahwa di dalam tangan-Mu lah masa depan kami semua. Kami berdoa Tuhan, dengan kuasa-Mu, kiranya masa pandemi ini akan cepat berakhir dari tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami mendoakan para pelayan Tuhan, para hamba-Mu dimanapun mereka berada, yang memberitakan Injil keselamatan ke seluruh dunia ini. Engkau kuatkan dan Kau berkati mereka, sehingga berita keselamatan itu boleh sampai di seluruh tempat di dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk Departemen Pengembangan Masyarakat HKBP. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 522, ayat 1 dan 2, Surgoi Sabulot Tadoi.
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami terima dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja di atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Kau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik hidup atau mati bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kami yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.